bi khairi man qad ursila wa khairi man hajal maqamatil ula Muhammad sayyidi kulli mustafa al-arabi al-hasimi al-mustafa sallallahu alaihi wa madam al-hijab ya hudu min baril ma'anil jajal wa alihi wa sahbihi lawil huda man syubihu bi anjumi bil ibtida wa badu mamati kulli janani nisbatu kana wil lisani fayasimul afkaro agayil khata wa andakidil fahmi yakshiful kita barakami usuli fawaida tajma'u min kununi fawaida samaitu bisulami munawaki yulqabi sama'u ilmi mantiki wallaha arju ayyakuna khalisa liwajhil karimi laisa khalisa wa ayyakuna nabi abil mutalibi ila mutawalati yatadi wa ghulqu fi jawajil istighali bi ala salasatil aqwali fadlu salali wa nawawi arama wa qala qawul yanbaghi ayyulama wa qawlatul masyhuratu sahihah ya wajhul kamil qariha mumarisi sunati wa kitabi liyatadibi rasawabi kitrakum mufradin tasawuran kurim badan kunis batin bitasdikin wasim wa qadimal awalu indal walaki li annahu muqaddamun bitari wa nazari manajali ta'amuli wa asuhu wa daruri jali Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala. Amin. Aqulu ngucap sapa ingsun syartul mu'arifi utawi syarate mu'arif atawa syartul mu'arifi utawi syarate pelenggeran iku ayyakuna arab ono apa mu'arif iku muttaridan kang ngawengku mun akisan tur kang ngabatasi ae tegese jami'an kang ngawengku li afrodil mu'arrafi kedue piro-piro pardune mu'arraf mani'an turkang nyegah min dukhuli ghairiha saking manjinge saliyane afrod min dukhuli ghairiha saking manjinge saliyane afrod kata rifil insani kaya pelenggerane manungso kata rifil insani kaya pelenggerane manungso
bil hayawanin natiki kalawan hewan kang mikir. Bil hayawanin natiki kalawan hewan kang mikir. Falaukana mangka lamun ono opo ta'riful insan. Falaukana mangka lamun ono opo ta'riful insan iku goero jamiin kang ora ngawengku katarifil hayawani binatiki kaya pelenggerane hewan kalawan kang mikir. Au goiro maniin atawa kang ora nyegah. Kata rifil insani kaya pelenggerane manungso bil hayawani kalawan hayawan boloko. Lam yasiha mangka ora bakal sah. Lam yasiha mangka ora bakal sah opo atarifu pelenggeran. Opo atarifu pelenggeran. Wahid ithnani thalathah iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu ngucap ingsun satu mu'arifi utawi saladrat pelenggeran iku ayakuna arep ono ilmu arif iku mutarikan kama wangku menasiskan berkan mabatasi ay jami'an tegese kama wangku lihat berjemu anopi kadawede rampiro padune muharok manian berkan yaga pintu huli goiri saking mandinya saliyane aprot katari bilinsani kaya pelenggeran manusia wilayawan dinatiki kalawan hayawan kamikir palaukana mangka lamun ono iya tarikul insan iku bayar jami'in orang mawangku katari bilayawani kaya pelenggeran hayawan binatiki kalawan kamikir au bayar maniin atawa orang yang katari bilinsani kaya pelenggeran manusia wilayawani kalawan hayawan bolokol lam yasira maka ora sah opo atariku pelenggeran. Syartul mu'arif, syarat definisi. Jadi yang dimaksud ku orang sadayana di kata mu'arif teh hatam. Apa? Hatam. Jadi syarat hatam itu harus terdiri dari mutorid munakis. Terdiri dari apa? Mutorid dan munakis. Apa itu mutorid? Mutorid teh jame. Apa itu munakis? Munakis teh mani. Maka syarat daripada hatam adalah jami mani. Pusing, gampang. Jami teh masuknya kepada jinsun, mani teh kepada pasol. Mani teh kepada apa? Pasol. Ya. Apa itu mutorid? Mutorid teh jami. Jami teh adalah jinsun. Sifatnya seperti apa? Jami'an li afrodil mu'arrafi, mencangkup setiap individu yang didefinisikan. Seperti apa itu manusia? Jawabannya adalah manusia adalah hewan. Hewan itu adalah lafaz yang jame', lafaz yang mutorid. Satu lafaz tapi memiliki afrod. Di bawah hewan itu apa? Hewan itu artinya di sini makhluk hidup. Ada manusia, ada sato, ada macam-macam. Fahimtum? Maka bisa kita katakan mutorid itu adalah jami, jami itu adalah jinsun. Fahimtum? Ya. Lalu harus munakis. Harus apa? Munakis. Ya, berarti munakis itu mananya apa? Manian, apa?
mani'an min dukhuli ghairiha. Ya. Jadi apa artinya? Mencegah untuk masuk selain daripada afrod itu. Ya. Yang disebut sebagai fasol. Artinya apa? Menjadi pembeda antara dia dengan yang lain. Itu yang disebut apa? Fasol. Dan memang yang paling rumit adalah mencari fasol. Karena itu harus butuh analisis dan penalaran yang sangat mendalam. Maka kita cek sekarang. Contoh definisi yang sempurna atau hatam itu sebagaimana dikatakan apa itu manusia? Manusia itu hayawanun natik. Hayawan itu jinsun, dia jami, mencangkup. Kenapa? Karena lafaz hayawan punya aprod. Di bawahnya hayawan ada apa? Ya. Maka memenuhi tidak? Ya. Artinya manusia itu merupakan bagian daripada hayawan. Lalu cari mani, berarti yang menghalangi sesuatu untuk masuk ke dalam itu. Yaitu fasol, pembeda antara dia dengan yang lain. Yaitu apa? Berpikir. Oke lah, makhluk hidup diantaranya ada manusia. Ada apa lagi? Binatang. Ada apa lagi? Tumbuhan. Apa lagi? Virus. Apa lagi? Bakteri. Itu semua apa? Makhluk. Jadi apa yang membedakan antara manusia dengan hewan, dengan virus, dengan bakteri, dengan tumbuhan? Yaitu apa? Mikir. Kalau ditanya apa itu manusia, hewan yang bertumbuh, tumbuhan tumbuh enggak? Hewan tumbuh enggak? Bakteri ada yang tumbuh, virus ada yang tumbuh. Berarti jadi fasol enggak? Tidak, karena enggak ada bedanya. Jadi fasol tidak? Karena tidak ada. Tapi kalau mikir, sekarang ada nggak tumbuhan yang mikir? Kalau tumbuhan yang ada mikir, nggak mungkin pisang itu di zaman bareto kene sampai ayeuna dijadikan makanan. Faham tuh? Otomatis sudah pada protes, sudah pada demo pohon pisang teh. Ya, hewan. Kalau hewan mikir nggak, ya kambing udah ada yang jadi profesor mungkin. Ada yang engineer, jadi insinyur, ya. Gitu loh, bakteri gitu ya, dan segala macamnya. Ternyata di antara aprot-aprotna hewan nu mikir teh saha? Manusia hungkul. Maka manusia maka apa namanya tadi? Berpikir teh menjadi apa? Fasol atau menjadi mani. Jadi penghalang daripada sifat-sifat, pokoknya ini eksklusif. Cuman hanya untuk manusia. Yang lain kagak boleh masuk. Fahim? Ya, jadi syarat hatam yang pertama adalah apa? Muttorid munakis. Bahasa lainnya jami mane. Bahasa lainnya jinsun fasol. Fahimtum? Wa ayyakuna lan arab ono apa mu'arif iku zahiron kang jelas kata rifil hintoti kaya malenggeri lafaz hintoh bil qamhi kalawan lafaz qamah wa amma lan ana pun idza kana tatkala ana apa mu'arif iku abada kang banget adoh minhu saking mu'araf kata rifil insani kaya melenggeri manungso bil godon fari kalawan lafaz godon far au musawiyan atawa kang podo kata rifil adadil fardi kaya melenggari bilangan kang ganjil bima kalawan barang laisa kang ora opo emak iku bizaujin kalawan kang genap wazauji lan bilangan genap
bima kalawan barang laisa kang ora apa emak iku bifardin kalawan kang ganjil fala yasihu mangka ora bakal sah apa mu'arif fala yasihu mangka ora sah mangka ora bakal sah apa mu'arif wahid isnani salasa ikra'u Bismillahirrahmanirrahim wa yakuna lan arab ono iya mu'arif iku zaliran kang jelas kata rifil entoti kaya malanggari lapan cinto bilkami kalawan lapan kohi wa ma'idakana lan anapun terkala ono iya mu'arif iku amanda kang banget kado minhu saking mu'arif mu'araf minhu saking mu'araf minhu saking mu'araf kata rifil entoti kaya malanggari itu asad apa insan? Ya sudah berarti kata rifil asadi asad emang? Enggak yang benar insan. Kalau asad nanti sama saja. Sok kata rifil insan. Sok. kata rifil insani kaya malanggari dapat insan bil badani kalawan lapan bodol atau musawiyan atawa kapodo kata rifil andani kaya malanggari bilangan kang ganjil lima kalawan barang laisa kang ora iya emak iku bisa ujing kalawan genap wajah udin lan bilangan genap lima kalawan barang laisa kang ora iya emak iku bipatin kalawan ganjil bila yasiru maka ora sah Mu'araf mu'arif. Taib. Syarat yang pertama harus mutorid munakis atawa jamimani atawa yang kedua harus jelas johir harus apa? Yang namanya definisi itu harus jelas. Apa indikator jelas? Apa ciri-ciri jelas? Ciri-ciri jelas menjauhi dua hal. Tidak terlalu jauh, tidak setara. Saya ulangi. Ciri-ciri jelas itu apa? Tidak terlalu jauh. Jadi antara definisi dan yang didefinisikan tidak terlalu jauh ataupun tidak setara. Ya, tidak apa? Tidak setara. Ya, atau bukan lawan katanya istilahnya, bukan apa? Lawan katanya. Contoh yang jelas. Apa itu hintoh? Hintoh itu komhun. Itu boleh. Kenapa? Karena hintoh dan komhun maknanya sama-sama apa? Gandum. Hintoh kurang familiar, tapi komhun lebih familiar. Maka boleh. Seperti itu. Apa itu pena? Kamu jawab pulpen. Berarti apa? Dari yang tidak familiar kepada yang familiar. Makanya familiar itu zohir, jelas. Paham familiar ya, bukan family keluarga, bukan. Familiar artinya masyhur, yang sudah terkenal, yang biasa digunakan. Itu boleh, bisa dipahami nggak? Jadi boleh kamu menjawab dengan kata yang familiar, artinya kata dibalas dengan kata unfamiliar to familiar. Apa itu perbandani? Kamu jawab apa? Karpet. Karena karpet lebih familiar dibandingkan permadani. Jawab, apa itu buih? Busa. Karena busa lebih apa? Familiar dibanding buih. Ya, Arifin baru tahu nggak buih itu busa? Ya. Fahim tuh nggak sampai sini? Baik, kita lanjut. Ya. Apa itu pedestarian? Apa itu pedestarian? Pedestarian adalah tempat untuk pejalan kaki. Itu disebut namanya apa? Pedestarian. Paham gak nih? Ya. Apa itu halte?
tempat nunggu bis gitu ya. Fahim tuh ada? Itu boleh. Nah, jadi makna zohir artinya definisi itu harus jelas. Indikator jelas itu dua, tidak terlalu jauh antara mu'arif dengan mu'arab ataupun sama di sini dibalas dengan lawan kata. Contoh yang terlalu jauh. Apa itu manusia? Manusia itu singa. Jauh nggak? Jauh. Itu makanya terlalu jauh. Apa itu manusia? Manusia itu singa. Itu terlalu apa? Jauh. Atau katakan kita pakai contoh kamu lah, asad lah. Apa itu asad? Gordon Fear. Asad sama Gordon Fear lebih familiar mana? Ya sudah, bisa dipahami nggak? Gitu kan. Apa itu pulpen? Lah bingung kan. Ya pulpen, orangnya guna pulpen, pena, naon pena gitu loh. Jadi kalau kamu menjawab dengan sesuatu yang unfamiliar, yang tidak familiar, akan menimbulkan pertanyaan lagi. Yang namanya definisi untuk menjawab pertanyaan, bukan menimbulkan pertanyaan lagi. Tapi boleh nggak menimbulkan pertanyaan lagi? Itu untuk belajar pribadi. Sebuah pertanyaan harus menimbulkan pertanyaan kembali, itu untuk pribadi. Kalau untuk orang lain, bagaimana caranya tidak menimbulkan pertanyaan lagi? Fahim tuh? Ya, jika lawan bicaranya orang awam. Tapi kalau lawan bicaranya sama-sama penalar, boleh. Sebuah pernyataan ditimbulkan pertanyaan kembali, itu boleh. Jadi diskusinya hidup. Kalau sama orang awam kan harus pasti-pasti aja. Au musawiyan, atau yang sama gitu ya. Kata rifil adadil fardi. Apa itu genap? Jawabannya bukan ganjil atau Apa itu ganjil? Bukan genap. Berarti tidak boleh menjawab definisi dengan menggunakan dari positif ke negatif. Apa itu ganteng? Tidak jelek. Nggak bisa. Itu malas banget mikir. Fahim tum? Apa itu kenyang? Tidak lapar, tidak bisa. Fahim tuh sampai sini? Jadi yang kedua harus johir. Johir itu apa? Tidak terlalu jauh dan tidak musawi. Musawi itu dibalas dengan lawan kata. Lawan kata di sini bukan lawan kata ya, tapi dibalas dengan dari afirmatif ke negatif. Dari afirmatif ke negatif. Dari positif ke negatif. Sampai sini bisa dipahami tidak? Fahim tum? Ya, maka tidak sah tuh sebuah definisi kalau terlalu jauh. Ya, jadi terlalu jauh artinya menanyakan apa dijawab apa, atau yang familiar dijawab dengan yang tidak familiar, atau ya pertanyaan positif dibalas dengan jawaban negatif. Artinya negatif itu bukan berarti jawabannya jelek, enggak. Kayak tadi, apa itu kenyang? Jawabannya tidak lapar. Itu tidak boleh definisi kayak gitu. Paham tum? Ya. Berarti nanti kalau ada kelas 6 sama kelas 5 ditanya apa itu pintar, jawabannya apa? Tidak. Bodoh, sejatinya dia masih bodoh gitu. Paham tum? Karena sudah tahu ilmunya ini, paham tum? Sudah tahu ilmunya. Ya. Jadi syarat definisi yang pertama apa? Mutarid munakis. Yang kedua zohir. Zohir itu apa? Tidak abad dan tidak musawi. Apa? Tidak abad dan tidak musawi. Baik. Wa alla yakuna lan arep ora ana apa mu'arif iku bi alfazin majaziyatin kalawan piro-piro lafaz kang bangsa majaz min ghairi qarinatin saking ora nonone qarinah min ghairi qarinatin saking ora nonone qarinah tu'ayinu kang masti aken ieu qarinah al murada kang den karepaken al murada kang den karepaken kata rifil balidi kaya melenggeri wong belet atau wong bodoh. Jadi beletnya dari bahasa Arab tuh balid. Kata rifil balidi kaya melenggeri wong bodoh bil himari kalawan keledai.
Fa in wujidat maka lamun den temuaken apa qarinatun qarinah yuhtarozu kang den jaga apa mu'arab yuhtarozu kang den jaga apa mu'arif biha kalawan qarinah anil maknal hakiki saking mana kang hakiki soha mangkasah opo atarifu pelenggeran katarifil balidi koyo pelenggeran wong bodo bilhimari kalawan keledai yak tubuh kang nulis ieu himar wahid itnani thalatha iqra'u Bismillahirrahmanirrahim wa la yakuna lana qala ona ilmu ali kalawan biro lapas sama jad min ghairi qarinatin saking ranono qarinah ayinu kamil akan dia qarinah amurada katari fil balidi kaya ngeri pokodo bil himari kalawan keledai paling ujidan maka lamun den temu akan apa qarinatun qarinah yudalukan den jaga ilmu arif biha kalawan qarinah anil makna hakiki saking mana kang hakiki soha mangkasa apa atarifu palenggaran katarifil balidi kaya malenggeri wong bodo bimari kalawan keledai tubuh kang nulis ieu himar. Syarat yang ketiga, syarat pertama tadi apa? Mutarid munakis jami mani jinsun pasol. Yang kedua zohir. Apa itu zohir? La abad wala musawin. Yang ketiga, perhatikan wa alayakuna bi alfazin majaziyatin. Definisi teh tidak boleh menggunakan lafaz yang mengandung unsur metafor. Mengandung unsur apa? Metafor. Metafor itu apa? Penggunaan lafaz bukan pada mana aslinya yang disebut sebagai majaz. Yang disebut sebagai apa? Majaz. Bahasa Indonesia disebut apa? Metafor. Min ghairi qorinatin, tanpa adanya qarinah tu'ayyinul murada yang menjelaskan maksud daripada definisi tersebut. Artinya boleh tidak menjawab atau memberikan definisi menggunakan majaz. Jawabannya boleh-boleh saja asalkan ada qarinahnya. Itu patokannya. Jadi ini diberikan kesempatan bagi para penyair, bagi orang-orang yang memiliki awareness atau dzauq ya, rasa syair yang luar biasa gitu ya, bisa menjawab sebuah kata ya, pertanyaan sebuah kata dengan definisi menggunakan majaz atau metafor. Jadi nggak boleh itu seperti apa? Seperti pertanyaan apa itu orang bodoh? Jawabannya orang bodoh adalah keledai. Itu tidak boleh. Meskipun kita tahu memang perumpamaan orang bodoh bagaikan keledai. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada qarinah yang menjelaskan. Kenapa? Ada dua unsur yang berbeda. Yang berbeda apa? Orang bodoh ya orang, keledai ya hewan. Meskipun dari rumpun yang sama, nyata rumpun hayawan. Fahimtum? Ya. Fa in wujidat qarinatun, tapi kalau memang ada qarinah di definisi, qarinah itu adalah apa? Al kalimatu alati tamna'u ma'nal hakiki yuhtarozu biha, yang mampu menjaga definisi dengan qarinah tersebut dari mana hakiki, maka sah tarifnya. Jadi tanya apa itu orang bodoh? Al balidu ma huwal balid. Apa itu orang bodoh? Orang bodoh adalah keledai yang menulis. Ada qarinahnya enggak? Apa? Yang berarti itu keledai beneran apa orang? Fahimtum? Jadi apa itu orang bodoh? Orang bodoh itu adalah keledai yang menulis. Mananya apa? Seperti
ya keledai yang menulis, kan itu bodoh. Paham tuh? Ya. Apa itu orang galak? Kamu jawab singa, boleh tidak? Kenapa? Tidak ada korinahnya. Makanya boleh apa itu singa? Kamu jawab apa? Apa itu orang galak? Kamu jawab apa? Singa yang apa? Cari korinahnya. Singa yang mengaum, singa mengaum. Yang kira-kira mendekati sifat manusia, sifat musyabahnya. Singa yang apa? Singa nu bawa bedok misalnya. Emang singa bisa bawa bedok kan moal. Berarti ketahuan bawa bedok itu manusia apa singa beneran? Maka nggak bawa bedok etate jadi korina. Bisa dipahami? Maka syarat hatam yang ketiga adalah apa? Tidak boleh menggunakan majas yang tidak ada korinahnya. Kalau ada, boleh saja. Fahim tum? Ya, gitu. Jadi baca-baca definisi itu gampang, banyak. Bisa secara zohir, berarti dari yang tidak familiar kemana? Ya ke familiar 10 menit lagi tentang Saiful Ilham. Ya. Mau cepet-cepet beres, tenang. Ya, 10 menit lagi. Gitu ya. Tadi apa tadi? Udah gak kuat mikir, udah nyerah, ya. Mikir itu sebagian dari apa? Tadi kan udah jelas, mikir itu adalah fasolnya manusia. Atau kamu berubah, ya, jadi entitas yang lain, masih banyak pilihan. Mau jadi bakteri, jadi virus, jadi tumbuhan. Ya. Paham tuh mana? Oke. Jadi nomor 1 itu yang paling keren, jinsun plus fasol. Yang kedua unfamiliar ke familiar, yang tidak familiar ke familiar. Yang ketiga, boleh saja menggunakan majas yang penting ada apanya? Ada korinahnya. Keluar dari mana? Dari mana keluarnya? Taib. Fahim tum hada? Taib. Kita lanjut. Wa alla yatawaqafa lan arep ora cumantel. Wa alla yatawaqafa lan arab ora cumantel. Apa ma'rifatuhu pangaweruhe mu'arif. Apa ma'rifatuhu pangaweruhe mu'arif ala ma'rifatil mahdudi ingatase pangeweruhe kang den pelenggeraken. Ala marifatil mahdudi ingatase pangaweruhe apa? Kang den pelenggeraken. Kata rifil adadil pardi koyo pelenggeran bibilang kang ganjil. Katari fil ada dil fardi koyo pelenggeran bilangan kang ganjil. Bima kalawan barang takot dama kang wes dingin opo ma wa aksihi lan kabalikane ema. Fahim tum? Wahid isnani salasa iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Ora cumantel apa marifatu pangaweruhe mu'arif ala marifatil madudi atase pangaweruhe kang den telenggeraken katarifil adadil fadi kaya lembaran bilangan kang ganjil bima kalawan barang takodama kang wes dingin ya ema wa aksi nasabalike ema. Yang keberapa? Keempat, ma'rifatuhu ala ma'rifatil mahdud. Biar gampang dipahaminya, ya, jangan mendefinisikan dengan kebalikan dari yang didefinisikan. Sebagaimana yang tadi, apa itu bilangan ganjil? Bukan genap, itu nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena akan terjadi daur. Akan terjadi apa? Daur. Ya. Apa itu daur?
Ya gitu aja terus muter-muter nggak beres. Apa itu bilangan ganjil? Bilangan tidak genap. Lalu apa itu bilangan genap? Lalu apa itu bilangan tidak ganjil? Begitu saja menjadi daur. Fahim tuh? Jadi syarat yang pertama jame' mane, syarat yang kedua zohir, syarat yang ketiga majas bil qorina, syarat yang keempat apa? Tidak boleh terjadi daur atau ma'rifatuhu bi ma'rifatil mahdud. Artinya tidak boleh terjadi daur, yaitu apa? Tidak boleh kebalikan daripada mu'arraf. Kalau mu'arrafnya positif dijawabnya mu'arrafnya negatif dijawabnya positif. Apa itu tidak jelek? Ganteng. Apa itu ganteng? Tidak jelek. Kan itu ya. Itu tidak boleh. Sampai sini bisa dipahami? Oh, iya. Rumah aja. Baik, nanti tanggung dikit lagi. Wa alla yakuna lan Arab ora ono apa bi alfazil mustarakati kalawan pira-pira lafaz kang mustarok min ghairi qorinatin saking ora nonone qorinah katarifi syamsi kaya pelenggerane sarangenge bil aini kalawan netra fa in wujidat mangka lamun den temuaken apa qorinatun qorinah katarifiha kaya pelenggerane syamsun bil ainil mudiati kalawan netra kang bercahaya bil ainil mudiati kalawan netra kang bercahaya soha mangkasah opo atarifu pelenggeran ikra'u Bismillahirrahmanirrahim wa la yakuna lana qala kalawan pira-pira lafaz al-mustarakati kang mustarok min ghairi qorinatin saking ora ana qorina katari pisyamsi kaya malenggere sarange bila ini kalawan netra paling wujidat mangka lamun ditemuaken apa qorinatun qorina katari pihak kaya malenggere syamsul bila ini kalawan netra kang bercahaya soha mangkasa apa atarifu pelenggeran. Syarat selanjutnya atau syarat yang terakhir kalau nggak salah ini, tidak boleh menggunakan lafaz mustarok yang tidak ada qorinahnya. Tidak boleh apa? Menggunakan lafaz mustarok yang tidak ada qorinahnya. Apa itu lafaz mustarok? Satu lafaz, satu kata memiliki banyak makna atau varian makna. Satu kata memiliki varian makna. Jadi tidak boleh mendefinisikan menggunakan apa? Lafaz mustarok yang tidak ada qorinah. Berarti maknanya boleh menggunakan lafaz mustarok kalau asal ada qorinah. Seperti pertanyaan apa itu matahari? Kamu jawab matahari itu adalah mata. Itu tidak boleh. Tapi kalau kau jawab itu matahari itu adalah apa? Mata yang bercahaya. Ada nggak qorinahnya? Apa? Bercahaya. Sampai sini bisa difahami. Jadi syarat yang pertama apa? Jame mane johir. 3 ya apa namanya bi alfazin majaziyatin bi qorinatin. Yang keempat marifatuhu. Yang kelima apa? Yang kelima bi alfazin mustarakatin bi qorinatin. Iqra'ud du'a.